Kami masyarakat Dayak marah, tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Saya Mas, saya tuh ngefans sama beliau sebelum presiden. Oh, ngefans? Ya, sebelum presiden melihat beliau di wali kota Solo, masuk DKI, itu langsung politik enak juga nih. Dulu males Mas, dulu males main politik. Mau nggak terjadi apa terjadilah. Tapi begitu beliau turun di Jakarta dengan segala kerendahan hati, dengan tata cara yang beliau lakukan, saya bilang, wah ini energi baru nih buat Indonesia. Saya ikut tuh 2014 tanpa berpartai, sebagai musisi, sebagai seniman, sebagai rakyat biasa, turun. Perjalanannya waktu, beliau duduk menjadi presiden. Ada masa-masa yang indah di saat kampanye di 2014 itu yang membuat saya dekat. Mungkin saya GR, tapi saya yakin saya nggak GR. Saya dapat 2-3 kali pertemuan. Kalaupun saya jauh dari beliau, jarak 5-6 orang, beliau selalu bilang, Mas Andre, 5 kepala di belakang, di depan saya Mas. GR saya Mas. Pada belakang ya? Iya. Ada 5. Tapi beliau melihat Mas Andre? Iya, jadi beliau memanggil, Mas Andre, saya samperin. Oh. Kalau Mas mau lihat lagi rekam jejaknya, Mas buka Hari Musik Nasional, seluruh musisi papan atas ada di Istana Negara. Ketemu Pak Jokowi. Saya diberikan sepeda hari itu Mas. Iya. Gimana ceritanya kok Mas Andre bisa dapat sepeda dari presiden? Jadi Pak Jokowi bikin Apa nanya nama ikan? nama pulau Mas. Oh, nama pulau. Oke. Nama pulau. Gimana ceritanya? Jadi sebut nama pulau. Semua angkat tangan kan? Ya. Beliau lihat saya. Beliau bilang, Mas Andre, Ya. saya ke depan. 5 pulau. Tan, selesai 5 pulau, lolos 5 pulau. Lolos. Langsung beliau bilang, Mas Andre, sebelum ambil sepeda, nyanyi boleh. Oh, diminta nyanyi. Nyanyi. Jadi saya nyanyi lah. Kenapa saya nyanyi Widuri? Pertama adalah saya menghargai Pak Adriadi sebagai penciptanya yang juga hadir. Dan beliau duduk sebelah saya. Oke. Saya bisa aja nyanyi Kuta Bali. Iya. Tapi saya merasa lebih tepat kalau saya nyanyi Widuri. Iya. Pertama, Pak Jokowi juga tahu lagunya. Iya. Jadi Pak Jokowi ikut nyanyi. Hari itu Iya. Pak Adriadi naik ke panggung, nyanyi bersama saya. Kita nyanyi. Karena musisi semua nyanyi. Widuri, elok bagai rembulan. Indah suasana itu. Dan itu memang lagu Ambong Nanise juga, Bona itu Poli. Penyanyinya Ya. lagu punya Adriadi. Pak Adriadi. Nyanyi Om Bob. Iya. Dan top banget. Jadi suasana itu terbawa terus Mas. Mungkin saya seniman, jadi pertemuan-pertemuan dengan Bapak itu punya arti-arti tersendiri. Ada beberapa lagi pertemuan yang membuat saya merasa dekat. Nah, saya nggak terlalu banyak berpikir tentang apa yang sekarang terjadi ya. Maksud saya gini, kan pemilihan sudah selesai. Iya. Semua sudah harus bergerak kembali. Iya. Pertarungan sudah selesai. Panggung udah kosong. Iya. Lampu udah mati. Betul. Kerja sekarang. Dibutuhkan kerja keras. Kenapa? Tantangan berbeda. Kondisi berbeda. Nah, saya sebagai seniman melihat bahwa ada rasa terima kasih yang kita perlu berikan kepada presiden yang sudah berbuat begitu banyak buat republik ini. Saya nggak pernah tahu kereta api cepat loh Mas. Iya. Saya kalau mau naik kereta api cepat mesti keluar negeri. Sekarang saya pulang kampung ke Bandung. Saya baru menonton Netflix, udah nyampe Mas.
Belum selesai? Udah nyampe? Baru nyampe Mas. Ada hal-hal yang gampang-gampang aja yang rakyat-rakyat biasa ini bisa melihatnya. Pulang lebaran. Dulu susah. Sekarang pulang lebaran bisa 2 jam, 3 jam sampai. Ada banyak hal yang harus kita syukuri. Dan jujur waktu tahun 2019 saya ada di Surabaya. Saya ada di Surabaya di Tugu Pahlawan, Surabaya. Kampanye Pak Jokowi. Sambil nunggu Pak Jokowi saya tulis lirik. Itu saya lagi terbakar-terbakarnya Mas. 2019. Melihat seorang Joko Widodo. Saya tulis, menjadi dirimu harus rela merendahkan hati. Menjadi dirimu Harus rela rela merendahkan hati. merendahkan hati. Oke. Kedua, menjadi dirimu harus rela berkorban tanpa pamrih. Yang ketiga, menjadi dirimu harus mampu melihat yang tak pernah terlihat. Kau selalu di hati, kau Joko Widodo. Wow. Tak perlu saya nyanyi di sini, biar nanti Bapak undang lagi saya. Itu tahun berapa? 2019. 2019. Gitu kira-kira. Nah, waktu dengar beliau bilang pulang dari Vatikan, saya kok tiba-tiba terenyuh. Gimana caranya ketemu beliau ya? Singkat cerita, itu yang seperti saya tadi bilang. Minta waktu Jumat, dapat Selasa. Tapi Selasanya saya ada acara, saya minta ke Rebo, beliau bilang, orangnya beliau bilang, oke, Bapak siap di hari Rebo. Bayangin, presiden ini bos. Mau manggil Presiden bos. karena Mas Andre. Siapa gua bos? Ya. Siapa gua? Berarti memang seorang Andre Hanusa menjadi sesuatu juga dalam apa? Tidak, jangan dipikirin itu, pikirannya Pak. Jangan dipikirin Pak itu. Jokowi. Jangan dipikirin bahwa beliau memang rendah hati. Beliau memang mengingat. Itu dua hal yang saya bilang. Oke, ini menarik ini. Mas Andre bilang Pak Jokowi itu rendah hati, tanpa pamrih, ya kan? Artinya begini, kalau selama 10 tahun memimpin Republik ini, ya dengan prestasi yang nyata yang kita sama-sama rasakan sebagai rakyat, tapi tiba-tiba ada sebagian saudara-saudara kita juga, ya, yang tanpa perasaan, ya, memberikan tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang boleh dikata nggak semua orang juga bisa menerima itu. Tapi benar, syair yang Mas Andre bikin itu, sabar, rendah hati. Dalam berkomunikasi secara face to face seperti ini dengan Pak Jokowi, apa yang Mas Andre rasakan dari seorang Jokowi itu? Sosok yang seperti apa? Beliau itu sangat-sangat karismatik, punya rasa persahabatan yang tinggi, dan mau mendengar. Yang mahal itu mau mendengar. Buat saya lumayan banyak berbicara karena 1 jam 20 menit itu lama buat saya di depan presiden ke-7. Jadi untuk seorang presiden yang bisa mendengar dan tidak mengambil intervensi lebih banyak. Lebih banyak mendengar ya? Lebih banyak mendengar. Buat saya wow. Saya respect, full respect. Kalau ini langit-langitan, saya nggak ikutan deh. Saya ini rakyat biasa Mas. Rakyat biasa yang habis acara pertarungan, ya saya kembali ke panggung, saya kembali ke keluarga, saya kembali, kalau orang yang lain kembali ke sawah, ya dong. Iya. Semua hidup biasa lagi. Nah, saya nggak tahu tuh
apa yang mau saya anggap beliau punya kekurangan ya. Saya lebih melihat sisi lain, lihat sisi kelebihan. Saya tidak melihat donat itu bolongnya. Saya melihat donat itu donatnya, isinya. Itu aja saya. Jadi saya lebih kepada, ya, kalau kita ujian, kalau kita dapat 10 soal, 2 salah, masih benar 8, masih lulus, Mas. Masih lulus itu. Jadi saya pikir, siapa sih yang nggak punya salah? Tuh.